Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Oshinoko dan kali ini tuh sendiri mengenai teori Ruby apakah dia bakalan hidup atau dia menyusul si Aqua. Dan karena banyak yang minta aku coba untuk ngebahas mengenai visual ending dari season keduanya yang belum sempat aku bahas kemarin gitu kan. Jadi yuk mari kita coba lanjutkan pembahasannya. Nah, jadi setahun yang lalu aku pernah coba bahas mengenai teori dari Aqua Mokat di dalam air dan ternyata hal itu beneran dibuat sama Akasaka Sensei menjelang akhir serialnya dari Oshinoko itu sendiri dan itu beneran gila banget sih. Nah, sekarang muncul lagi nih kekhawatiran para fans mengenai visual untuk ending season keduanya yang juga menampilkan Ruby yang seperti tenggelam di dalam air. Dan apakah Ruby bakalan nyusul Aqua, nyemplung gitu kan? Dan gak nimbul-nimbul lagi? Nah, menarik nih untuk kita coba bahas. Nah, sebelum lanjut aku cuma mau bilang kalau ini tuh cuma teori aja dan juga pembahasan mengenai penjabaran dari visual ending di season keduanya. Jadi bukan spoiler atau mungkin sok tahu ataupun cenayang gitu kan bisa melihat cerita di masa depan karena memang ya kita nggak pernah tahu nih apa yang bakalan ditulis ataupun digambar sama Akasaka Sensei untuk serial dari Oshinoko itu sendiri. Nah, balik lagi ke keadaan di mana Ruby yang seperti tenggelam di dalam air tapi airnya kini tuh lebih cerah daripada air laut yang menelan si Aqua itu sendiri. Di mana banyak orang yang mulai berteori nih, apakah Ruby akan ikut melemparkan dirinya ke dalam dasar lautan untuk menyusul si Aqua dengan cara bunir. Menarik nih untuk dibahas. Nah, jadi kalau menurutku sendiri gambaran dari visual Ruby yang ada di ending season keduanya yang berjudul Burning adalah bentuk dari keberkabungan. Dimana kalau dilihat dari bagian awal Ruby lagi merasa sendirian gitu kan dengan duduk di sebuah bangku yang warnanya putih yang dia miliki. Dan di sana dia sendirian lagi gitu. Dimana simbolis dari bangku ini itu sendiri bisa mengasumsikan kalau Ruby itu sedang menunggu One-chan itu untuk pulang untuk bertemu dengan dirinya. Namun ya sayangnya semua itu tidak pernah bisa terjadi lagi sebab Aqua sudah dinyatakan tewas pada chapter ke-164-nya. Ya, kalau mau dikait-kaitkan dengan cerita yang ada sekarang, pada visual ending kita dilihatin dengan sebuah bola kaca yang masih utuh, di mana arti dari bola kaca sendiri identik dengan benda magic untuk meramal masa depan. Dan karena bentuk bola kaca ini sendiri terlihat seperti sebuah liontin yang terbuat dari kaca dan menggambarkan sebuah tetesan air seperti air mata gitu kan, yang lebih disimbolkan untuk perasaan sedih di mana liontin berbentuk tetesan air mata bisa melambangkan kesedihan dan juga kehilangan yang telah dialami. Dan itu sejalan dengan apa yang sedang Ruby ini rasakan. Kehilangan Dokter Goro dan juga kehilangan dari Aqua Hoshino itu sendiri. Nah, menariknya di sini setelah adegan itu Ruby seperti dilihatkan tenggelam dan mengalami apa yang dialami sama si Aqua. Namun bedanya di sini tidak ada bulu-bulu burung gagak merah yang mendekati si Ruby. Yang kalau kalian bisa terjemahkan sendiri, burung-burung gagak itu artinya adalah keberkabungan ataupun kabar buruk jika seseorang itu berkaitan dengan sang burung gagak. Tapi di sini tidak ada tanda-tanda seperti itu yang menandakan kalau kematian Ruby itu masih cukup jauh. Ya, hal ini tuh juga diperkuat dengan Ruby yang akhirnya berkabung kembali setelah liontinnya tuh pecah gitu kan. Yang menampilkan Kei-chan dari Ai yang dikasih ke Dokter Goro yang menyimbolkan kematian Aqua itu sendiri ya. Apalagi di sini setelah Ruby menggunakan gaun serba hitamnya, sebuah simbolik untuk dari perasaan yang sedang berduka, itu menambah keyakinan kalau nantinya si Ruby bakalan tetap masih hidup dan mencoba untuk tabah. Ya, dari visual ini kita bisa tahu kalau Ruby mengalami kehilangan yang cukup besar setelah Aqua Mokat. Apalagi Ruby sempat berlari menuju sebuah pintu yang memberikan pilihan baru, sama seperti makna dari angka 166 untuk angka penutup pada chapternya nanti, yang artinya adalah awal hidup yang baru yang lebih baik. Ya, jadi menurutku sendiri keadaan Ruby setelah chapter ke-164-nya nanti, dia akan sangat sedih dan juga marah. Namun setelah mendengar semua alasan dari si Akane ya, kenapa Aqua begini, kenapa Aqua begitu, Ruby akan berjuang untuk menjalani hidup yang telah Aqua lindungi untuk dirinya. Ya, jadi aku pikir Ruby tidak akan tewas di akhir-akhir chapter Oshinoko itu sendiri, apalagi Akasaka Sensei mungkin tidak akan menggunakan plot yang sama sebanyak 2 kali. Nah, jadi bagaimana nih menurut kalian? Apakah Ruby akan bunir ngikutin si Aqua atau Ruby akan mencoba untuk melanjutkan hidupnya? Coba deh kalian tulis pendapat kalian itu di kolom komentar, siapa tahu menarik. Dan di akhir kata itu aja dulu mengenai video singkat kali ini untuk menjawab apakah nasibnya si Ruby bakalan sama seperti Aqua. Dan aku sendiri berpendapat kalau Ruby bakalan tetap hidup. Jadi kalau kalian punya pendapat lain, kalian bisa tulis di kolom komentar, siapa tahu menarik kan.
Dan akhir kata itu aja dulu mengenai video singkat kali ini, cuman teori asal ngomong aja, dan jika ada yang salah aku minta maaf dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Ya nih.